kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu di generasi Dauti. Siapa bergembira hari ini? Yeay, ternyata semua adik-adik hari ini sangat bergembira. Yuk dengan semangat yang sama, kita memuji Tuhan dengan pujian Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu yang besar bagi kami. Kami bersyukur hari ini dapat beribadah dan berkumpul dengan teman-teman untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah dan pimpinlah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Roma 10 ayat 9 sampai 10. Mari kita membacanya bersama-sama ya. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.
Adik-adik, ada sebuah cerita antara kakak dan adik. Mereka tinggal bersama orang tua mereka. Suatu hari, ketika orang tua mereka pergi berpesta, kakak dan adik berdua tinggal di rumah. Si kakak bernama Geni dan si adik bernama Gito. Di hari itu, tanpa disengaja, Gito menjatuhkan sebuah piring cantik kesukaan mamanya, dan piring itu pecah. Dia sangat ketakutan dan menyuruh kakaknya supaya tidak memberitahu kepada orang tua mereka. Geni, kakak Gito, memakai situasi itu untuk membuat dirinya aman dan tidak bekerja. Setiap hari, Geni menyuruh Gito mengerjakan pekerjaan rumah yang seharusnya pekerjaan kakaknya. Setiap kali Gito mengeluh, Geni selalu mengingatkan dia tentang piring pecah itu. Sudah beberapa hari Gito hidup di dalam rasa takut atas piring yang pecah itu. Setiap hari itu pula dia hidup dengan mengeluh karena kakaknya yang jahil. Setiap hari Gito mengerjakan pekerjaan kakaknya sampai selesai demi tidak diberitahu kepada mamanya kalau piring kesukaan mamanya pecah. Gito sangat takut kalau mamanya akan menghukum dia dengan sangat berat. Setiap hari dia hidup dengan rasa takut dan mengeluh. Semakin Gito melakukan kemauan kakaknya, dia bukan semakin senang, malah semakin gelisah dan tidak tenang. Suatu hari Gito tidak tahan lagi dengan keadaan itu. Ia berniat di dalam hatinya untuk datang ke mamanya, mengakui kesalahannya bahwa ia telah memecahkan piring kesukaan mamanya dengan tidak sengaja, lalu meminta maaf. Saat itu, dia sudah bersedia menerima hukuman yang akan diterimanya dari mamanya. Kemudian Gito datang ke mamanya dan menceritakan semuanya dan meminta maaf atas kesalahannya dalam memecahkan piring dan telah menyembunyinya selama ini. Adik-adik, tidak seperti yang dipikirkan Gito, mamanya menerima pengakuan anaknya dan memaafkan Gito dengan penuh kasih. Mamanya sangat menghargai kesadaran dan pengakuan Gito atas kesalahan yang dilakukan olehnya. Gito akhirnya sangat senang karena dia tidak lagi hidup dengan rasa takut dan keluhan atas tindakan kakaknya. Ternyata yang diperlukan saat kita melakukan kesalahan adalah bukan melakukan apa yang disenangi orang, seperti yang dilakukan Gito kepada Geni, melainkan menyadari kesalahan dan mengakuinya kepada orang yang kita telah melakukan kesalahan. Adik-adik, cerita Geni dan Gito ini seperti kehidupan kita saat ini. Ketika kita melakukan kesalahan atau dosa, kita berdosa kepada Tuhan Yesus. Ketika kita melakukan kesalahan kepada Tuhan, kita menyembunyikannya karena kita takut dihukum atas kesalahan kita. Tetapi supaya kita tahu
bahwa Tuhan Yesus jauh melebihi orang tua Geni dan Gito ini. Jika Gito sangat senang ketika dimaafkan mamanya, jauh lagi perasaan kita lebih senang ketika Tuhan Yesus mengampuni kesalahan kita. Bukan hanya rasa senang, Tuhan Yesus menjanjikan rasa damai yang amat dalam dan kehidupan yang kekal bersama Dia di sorga. Tuhan Yesus tidak mau kesalahan itu disimpan sampai membusuk, karena itu sangat bau. Tuhan Yesus mau kesalahan itu segera dibersihkan. Adik-adik, demikianlah manusia berdosa hidup di dalam rasa takut bertemu dengan Allah. Rasa takut dihukum oleh Allah, mengeluh sepanjang hari karena tidak mampu melakukan semua yang menyenangkan Allah, dan banyak hal lainnya. Dosa itu merusak segalanya. Dosa itulah yang membuat hidup kita makin kotor di hadapan Allah. Sekiranya pun kita mengerjakan banyak hal, seperti melakukan hukumnya, kita tetap kotor karena dosa. Itulah sebabnya sangat diperlukan kesadaran dan pengakuan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus adalah penguasa kehidupan yang berkuasa atas seluruh hidup manusia. Dia adalah Tuhan yang mengerti kehidupan kita, baik dalam rasa takut, rasa malu, dan keadaan mengeluh setiap hari. Dia tahu segalanya. Maka kita perlu menyadari semua ini dan mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang telah mengalahkan kematian dengan bangkit dari antara orang mati. Dan Dia adalah Tuhan yang akan mengampuni setiap orang berdosa yang datang kepadanya, yang mengakui kesalahannya dan memohon ampun, serta percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Maka adik-adik sekalian, perlu kita menyadari bahwa kita berdosa kepada Tuhan dan datang kepadanya memohon ampun atas segala dosa kita, dan percaya bahwa Tuhan mengampuni orang yang percaya kepadanya. Begitu indahnya firman Tuhan untuk dimengerti oleh adik-adik sekalian. Setiap orang beriman ketika mendengarkan firman Tuhan. Tanpa pendengaran akan firman Tuhan, ia tidak akan pernah bisa beriman. Karena inilah firman Tuhan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagian adik-adik sekalian adalah mendengarkan firman Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus. Ketika kamu percaya, maka kamu akan hidup dalam kebahagiaan yang sejati. Yesus Kristus adalah Tuhan, percayalah. Ayat hafalan Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu
bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat hafalan Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas cinta kasih-Mu yang menanti kami bertobat. Kiranya firman ini mendorong hati kami untuk percaya sungguh kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi kembali dengan pujian Aku Bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan dihapuskannya, dihapuskannya, dihapuskannya. Yesus angkat dosaku dan dihapuskannya, dihapuskannya, dihapuskannya. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan dihapuskannya, dihapuskannya, dihapuskannya. Yesus angkat dosaku dan dihapuskannya, dihapuskannya, dihapuskannya. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Dadah! Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan dihapuskannya, dihapuskannya, dihapuskannya. Yesus angkat dosaku dan dihapuskannya, dihapuskannya, dihapuskannya. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia,